Halo, kami adalah tim perwakilan dari Universitas Sriwijaya untuk mengikuti lomba esai Idea Fest 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Gunung Rinjani dan Sentosa Foundation. Perkenalkan, aku Syafutri Aulia dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan ini teman-teman aku, yaitu Rehanisa Fitri dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Kofifa Fadiah dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Firiska Algifari dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, dan yang terakhir ada Della Fitriani dari jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan esai kami yang berjudul Metode Biopori sebagai Artificial Recharge untuk menanggulangi banjir dan sebagai media pupuk cair dalam mewujudkan SDGs. Harapan kami dengan adanya video ini dapat menambah wawasan audiens dalam pentingnya metode biopori untuk permasalahan lingkungan. Permasalahan banjir di kawasan pemukiman padat penduduk merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Menurut data pu.go.id tahun 2020 dan ANUR tahun 2023, di Indonesia sendiri memiliki 5.252 kasus banjir periode 2012 sampai 2019. Serta 652 kasus banjir ada pada rentang 1 Januari sampai 8 Juni tahun 2023. Hal utama yang menjadi penyebab banjir ialah kurangnya daerah resapan air dikarenakan pembukaan lahan. Lokasi bangunan yang biasa terletak di perkotaan ini membuat permukaan tanah tertutup dengan bahan yang tidak menyerap air, seperti keramik, semen, aspal, dan lain sebagainya. Air hujan yang menggenang tidak dapat diresap tanah karena telah tertutup akibat pembangunan, yang mana hal ini merupakan salah satu penyebab akibatnya banjir pada suatu wilayah. Faktor lain penyebab banjir ialah kebiasaan buruk masyarakat yang sering menimbun serta membuang sampah sembarangan. Tentu saja, hal tersebut menyumbat saluran air di kawasan rawan banjir, yang tentunya menyebabkan banjir dalam jangka waktu yang cukup lama. Banjir yang mengandung air yang kotor ini membawa dan menyebarkan penyakit serta mengurangi persediaan air bersih. Permasalahan ini tentu saja akan berujung pada kemiskinan, karena masyarakat harus pemulihan kesehatan, pemulihan kerusakan barang-barang berharga, pemulihan dan terhambatnya pekerjaan, serta terhambatnya perekonomian di wilayah yang terendam banjir. Masalah-masalah ini tentu saja bertentangan dengan beberapa tujuan dari Sustainable Development Goals, atau yang bisa kita singkat dengan SDGs, yaitu poin ke-1 tentang tanpa kemiskinan, poin kedua tentang tanpa kelaparan, poin ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera, dan poin ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Oleh karena itu, perlu dicari teknologi yang menambah resapan air tanah untuk menjaga kesetimbangan air serta menanggulangi banjir di permukaan tanah yang tertutup. Salah satunya adalah dengan tabung biopori. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M 2014, lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus atau vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah, dan memiliki jarak antar lubang yaitu 50-100 cm dengan mulut lubang lainnya yang diperkuat dengan paralon berdiameter 10 cm dan panjang 20 cm.
Bagian mulut lubang diberi saringan kawat sebagai penutup untuk menyaring benda-benda lain agar tidak ikut masuk ke dalam lubang, seperti sampah anorganik plastik. Tabung biopori ini dibuat untuk menangkap air di permukaan agar meresap ke dalam tanah dan juga tidak hanya menjaga keseimbangan air. Tabung biopori ini juga bermanfaat untuk menjadi kompos. Pemanfaatan ini tentunya sejalan dengan tujuan SDGs poin ke-15 tentang ekosistem darat. Dengan demikian, biopori ini menjadi paket lengkap untuk menanggulangi banjir serta menjadi wadah pembuatan kompos untuk mewujudkan SDGs Indonesia Emas 2045. Penerapan lubang biopori sebagai teknologi sederhana yang menggunakan dasar prinsip ekohidrologis, yaitu dengan memperbaiki kondisi tanah maupun fungsi dari hidrologis ekosistem tersebut. Efisiensi akan teknologi lubang resapan biopori juga dapat dipertimbangkan karena murah dan mudahnya pembuatan biopori tersebut. Lubang biopori ini juga dapat diisi dengan berbagai sampah organik dengan kesesuaian sekitar 2/3 lubang. Sampah yang berada di dalam lubang ini akan menyusut sehingga diperlukan pengisian kembali. Proses penyusutan ini mencapai 30-40% dari volume atau bobot awal bahan. Pengisian sampah ini bertujuan untuk media penyerapan air di permukaan tanah. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang akan terbentuk pori-pori yang berisi udara yang digunakan sebagai jarum mengalirnya air di permukaan tanah, dan dari air hujan yang mengenang akan meresap ke dalam tanah hingga menjadi air tanah. Lalu tanah tersebut mampu memperbesar daya tampungnya. Langkah-langkah strategis dalam implementasi agar termaksimalkannya penggunaan lubang resapan biopori adalah: yang pertama, observasi lingkungan untuk mengetahui jenis tanah dan material apa yang tercampur di dalam tanah untuk lubang resapan biopori. Kedua, pengecekan titik instalasi untuk menentukan titik yang akan dipasang lubang biopori untuk memaksimalkan penggunaan lubang biopori. 3. Pemasangan instalasi. Pasang lubang biopori dengan instalasi alat berdasarkan desain dan penggunaan bahan yang berkualitas. 4. Pengisian lubang biopori. Mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. 5. Pemanfaatan pupuk organik cair. Pemanfaatan pupuk organik cair yang telah terbentuk dan pengisian ulang lubang resapan dengan sampah organik. 6. Monitoring dan maintenance. Melakukan monitoring dan maintenance lubang resapan biopori secara bertahap setiap 5 hari sekali, dan lubang resapan biopori yang sudah penuh dengan sampah dapat dibiarkan selama 3 bulan. 7. Penggunaan kompos. Pemanahan kompos yang telah terbentuk dan mengisi kembali lubang biopori dengan sampah yang baru. 8. Pemanfaatan kompos. Pemanfaatan kompos telah terbentuk untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Tentunya, inovasi ini memerlukan sinergitas dari berbagai pihak seperti pemerintah yang memberikan kebijakan dan regulasi mengenai penerapan biopori, baik itu skala rumah dan skala kawasan, serta memberi dukungan materi dan non-materi. Lalu pihak akademisi yang memberikan pengawasan, perlindungan, dan tanggung jawab atas teknologi penerapan biopori, serta mengedukasi tentang biopori secara efektif dan efisien. Pihak masyarakat juga penting sebagai partisipan terhadap suksesnya penerapan biopori skala rumah maupun skala kawasan. Dan yang terakhir merupakan pihak mahasiswa yang berperan aktif sebagai penggagas ide inovasi serta berperan sebagai pengedukasi tentang biopori ke masyarakat umum melalui media sosial maupun sosialisasi secara tatap muka. Namun tak luput dari kekurangan, inovasi ini tentunya memiliki kekurangan dalam penerapannya, seperti dibutuhkannya instalasi yang banyak agar menghasilkan hasil yang optimal. Dibutuhkannya koordinasi secara besar-besaran kepada mahasiswa maupun pemerintah agar terrealisasikan dengan baik, serta faktor alam yaitu adanya jenis tanah dan permeabilitas tanah yang berbeda-beda tiap daerah yang akan berefek pada faktor keberhasilan inovasi ini. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat mengimplementasikan dukungan dan bergerak melakukan langkah-langkah strategis demi mewujudkan Indonesia bebas banjir dan Indonesia Emas 2045 di berbagai sektor.